Oke. Nah, karena salah satu hal yang penting ya sebagai seorang pemimpin kan kita pasti menggerakkan yang namanya tim. Nah, kalau kita tidak, memfasilitasi tim kita menjadi seorang leaders, justru ini akan memberatkan pertumbuhan dari tim kita. Pasti banyak yang sudah pernah dengar cerita tentang lokomotif kereta ya. Kalau misalkan dalam satu kereta itu semua gerbong, yang terjadi apa? Pasti gerak keretanya jadi lambat, ya karena, penggeraknya hanya satu. Nah, sebenarnya mirip kalau misalkan kita punya banyak tim hari ini, tapi tim kita itu ibaratnya cuma jadi gerbong-gerbong aja, cuma sekedar jadi, orang-orang yang mungkin secara kapasitas belum bisa memimpin jaringannya, masih suka down itu ya, masih suka mengeluh. Nah, ini kan tipe-tipe orang yang belum menjadi seorang pemimpin atau ya boleh kita bilang nih misalkan, eee, tipe-tipe karyawan gitu ya. Jadi bukan mendiskreditkan ya, tapi dalam artian banyak karyawan juga yang punya pola pikir yang positif, yang bagus. Tapi, yang Yusuf sering temui, apalagi dulu waktu Yusuf bekerja ya, ada banyak yang, karyawan itu juga mengeluh. Mengeluh pada jam kerjanya, mengeluh pada mungkin dari sisi pendapatannya yang kurang, dan banyak hal lagi. Nah, jadi, mereka cenderung memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan bagaimana timnya ini bisa bertumbuh. Sehingga akhirnya ketika ada terjadi suatu masalah, satu 2 masalah terjadi, mereka cenderung untuk mengeluh. Seperti itu. Nah, tapi akan jauh lebih, cepat pertumbuhan tim kita ketika kita bisa mengembangkan lokomotif-lokomotif atau penggerak-penggerak dalam tim. Nah, dengan semakin banyaknya pemimpin yang ada dalam tim kita, otomatis pasti pertumbuhan dari jaringan pun akan semakin cepat. Laju dari satu kereta kalau banyak lokomotifnya, itu pasti akan semakin cepat. Nah, jadi itu kenapa, kita penting untuk mengembangkan pemimpin juga dalam jaringan kita, lebih lagi kalau kita berbicara tentang network marketing hari ini kan, pasti setiap bulannya, bahkan mungkin setiap harinya, kita mengalami pertambahan rekan kerja, benar ya? Jadi akan selalu ditambahkan gerbong-gerbong baru. Nah, kalau gerbong-gerbongnya terus bertambah, tapi lokomotifnya tidak segera dibentuk, yang terjadi adalah pertumbuhan jaringannya juga akan semakin berat. Itu maka penting untuk kita bisa memimpin, mengembangkan pemimpin dalam tim kita. Nah, dan juga, satu hal yang penting dalam tim itu juga pasti harus ada keharmonisan. Ya jadi, ibaratnya lah seperti di dunia musik, kita tahu dalam dunia musik itu ada banyak instrumen-instrumen musik. Ada mungkin ada, piano ya, ada gitar, ada bassnya, ada drumnya, mungkin beberapa juga instrumen-instrumen yang lain yang dipakai. Nah, setiap instrumen itu harus bekerja sama. Nggak bisa misalkan, drumnya yang menonjol, yang pengen kelihatan wow gitu. Pasti kalau ada satu instrumen yang kelihatan menonjol, itu akan merusak nada-nada musiknya, akan jadi kacau gitu kan, semua jadi kacau kalau ada satu orang yang berusaha untuk menonjol. Seperti itu. Jadi sebenarnya, tim itu ibaratnya seperti kita bermain musik ini, selalu ada yang namanya keharmonisan. Jadi setiap orang punya tugasnya masing-masing dan tidak boleh kita egois gitu ya, karena kalau ada yang egois pasti akan rusak, pasti akan, menjadi berantakan kerjasama dalam tim. Nah, sebenarnya juga sama halnya ketika kita mau menjadi seorang pemimpin, pemimpin itu tidak boleh berusaha untuk menonjolkan egonya, karena ada beberapa pemimpin mungkin yang, pengen diperhatikan oleh rekan kerjanya gitu ya, yang pengen terlihat, luar biasa, pengen terlihat hebat gitu ya, sehingga segala sesuatunya seperti di-handle sendiri sama dia. Jadi, mereka-mereka ini nggak berfokus kepada gimana sih caranya aku bisa memampukan rekan-rekanku, tapi mereka berfokus gimana caranya supaya aku di mata rekan kerjaku itu jadi seorang yang hebat, dipandang seorang yang hebat, dipandang sebagai seorang yang wow gitu, yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Nah, tapi justru ini yang salah. Pada akhirnya ketika kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu, justru nanti malah banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Ya, karena kita tahu dalam bisnis jaringan itu tugas kita sebagai seorang pemimpin seiring dengan bertambahnya network kita setiap hari, bukannya semakin berkurang, tapi justru semakin banyak kalau kita kelola semuanya sendirian. Jadi Yusuf berani jamin kalau kita tetap berusaha untuk mengelola sendiri, pasti akan kerepotan. Bisa stroke awal nanti ya, walaupun kita konsumsi 4 star pun bisa kena stroke tetepan. Karena terlalu banyak yang harus dipikiri. Belum lagi urusan yang lain kan, apalagi di sini rekan-rekan di sini juga Sama siapa? Yang beberapa mana? juga ada yang harus, meng-handle urusan Saya rumah nggak tangga ngapa-ngapain gitu dari kan. tadi nungguin lama banget semuanya. Halo pagi Kak Ayu. Oh, Gintamani udah cancel dari tadi. Wow, salah
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi itu ya, intinya dalam satu tim itu harus ada yang namanya keharmonisan. Jadi nggak boleh ada ego-egoan, apalagi sebagai seorang pemimpin, tugas kita adalah memberdayakan orang lain untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan orang yang mengerjakan segala sesuatu ya. Jadi jangan ada pemikiran juga, mungkin kita orang yang dipimpin ya, sebagai orang yang dipimpin, jangan juga ada pemikiran bahwa segala sesuatunya harus bisa dikerjakan oleh pemimpinku. Enggak, tapi kita pun juga harus bisa terlibat sebagai seorang yang dipimpin. Seperti itu. Oke. Nah, jadi harus ada keharmonisan, tidak boleh ada yang namanya ego. Dan justru sebagai seorang pemimpin, tugas kita harus memberdayakan orang yang kita pimpin. Memberikan kesempatan ibaratnya ya, kita harus memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain untuk mereka harus bisa belajar dan mau mencoba. Tuh. Nah, selain itu juga harus ada penundukan diri dalam diri seorang pemimpin. Karena memimpin memimpin itu bukan berarti harus selalu menang. Jadi kita harus berusaha untuk juga satu langkah mundur gitu ya, sebagai seorang pemimpin dan memberikan kesempatan untuk rekan kerja kita, seperti itu. Nah, dari ini ada satu quotes yang bagus, pasti semua sudah banyak yang tahu juga, "Great leaders were great followers once." Jadi seorang pemimpin yang hebat, dulunya pun juga harus menjadi seorang pengikut yang hebat. Karena, setiap orang yang memimpin pasti dulunya kan nggak mungkin tiba-tiba langsung lahir jadi seorang pemimpin ya. Pasti harus ada prosesnya. Pemimpin itu pemimpin yang benar ya, yang benar-benar seorang pemimpin itu pasti mereka mengalami proses dulu di awal. Nah, dan pasti mereka juga bermula dari menjadi seorang pengikut dulu. Menjadi seorang pengikut yang hebat, barulah setelah itu dia bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Sehingga, seorang pemimpin ini bisa merasakan bagaimana sih rasanya dipimpin, ya atau kita bisa bilang mengembangkan sikap empatik. Nah, jadi ketika kita memimpin pun juga, "Oh ya, nggak apa-apa, Kak Ayu." Nah, jadi, ketika kita memimpin pun juga harus punya sikap empatik yang tinggi ya kepada rekan kerja kita. Jadi nggak, ada beberapa pemimpin kan mungkin nggak memahami ya rekan kerjanya, terus langsung, main perintah gitu misalkan ya. Nah, akhirnya menyinggung rekan kerjanya, ada yang mungkin masih berpikir, "Loh aku kan lagi banyak kesibukan juga, tapi kok dipaksa-paksa terus?" Misalkan seperti itu. Nah, jadi kita harus juga berusaha untuk mengembangkan sikap empatik dalam kita memimpin tim kita. Harus berusaha berusaha untuk memahami, apa sih kebutuhan dari rekan kerjaku ini? Apa sih yang menjadi kendala dari rekan kerjaku ini? Jadi kita harus berusaha untuk memahami rekan kerja kita. Nah, kemudian juga, seorang pemimpin itu kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang efektif, jangan lupa juga kita harus mengikuti sistem atau aturan yang sudah ditentukan. Nah, jadi walaupun kita memimpin, tapi memimpin pun kan juga harus ada arahnya ya. Nggak boleh memimpin dengan asal-asalan tanpa arah, karena seorang pemimpin itu pasti diikuti oleh timnya. Nah, kalau pemimpinnya aja mungkin nih nggak sesuai dengan arahannya, nggak punya arahan, pasti yang terjadi apa? Semua timnya pun juga akan tercerai-berai gitu ya, akan bingung ini mau arah kemana, ini tujuannya apa, visinya apa. Jadi mereka pasti akan mengalami kebingungan. Tuh, nah jadi penting juga untuk kita bisa, mengikuti sesuai dengan sistem atau aturan yang sudah ada, atau kalau di HDI ini sistem atau aturan kita apa? Ya balik-balik lagi kita pasti harus masuk ke support system kita, yaitu billionaires. Dan ini sebenarnya sangat memudahkan kita. Hari ini kalau kita mau bertumbuh, kita mau mengarahkan rekan kerja kita untuk bisa berhasil, sebenarnya kita nggak harus selalu mengajarkan sendiri, tapi kita bisa memanfaatkan sistem, ya atau kita bisa sebut dengan nama kerja cerdas. Jadi bukan satu persatu semua kita yang ajarin, satu persatu semua kita yang, bimbing gitu ya. Nanti kita akan jadi kerepotan sendiri. Tapi kita sebenarnya bisa memanfaatkan sistem yang ada, pertemuan-pertemuan yang sudah ada, itu kita bisa arahkan mereka ke sana, terima training dasar gitu ya, terutama orang-orang yang masih baru. Nah, ini kan wajib banget kita arahkan untuk mereka ikut 5 training dasar, atau juga enterpriser camp. Nah, enterpriser camp ini kan sebenarnya juga salah satu fasilitas dari HDI ya, untuk memfasilitasi buat orang-orang yang baru bergabung, supaya mereka ini bisa punya gambaran jelas gitu ya. Di HDI itu gimana sih caranya aku menjalankan bisnisnya dengan efektif. Belum lagi juga banyak open mind-nya di sana, mereka bisa lebih terbuka kepada peluang bisnis ini, mereka terbuka juga tentang dunia bisnis yang sebenarnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu bisa mengarahkan rekan kerja kita itu supaya bukan hanya sekedar rekan kerja biasa, tapi menjadi rekan kerja yang benar-benar mau serius. Nah, kita bisa manfaatkan untuk support system kita ini. Nah, jadi, sedikit
masukan juga dari Yosua, nanti rekan-rekan juga jangan lupa, reminder ya, jangan lupa untuk segera mengajak rekan-rekan kerjanya, mengundang rekan-rekan kerjanya terutama yang masih baru, supaya bisa menghadiri sesi Enterpriser Camp. Oke, great leaders are great mood booster. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus terus kasih motivasi juga ke rekan kerjanya. Nah, dan seorang pemimpin juga pasti kan selain kita juga, memberikan motivasi, kita juga harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Jadi saat kita mengalami masalah, kendala, kita lagi down, nah kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Karena kalau kita sendiri nggak termotivasi ya gimana kita bisa memotivasi orang lain. Sedangkan tugas seorang pemimpin itu harus bisa memberikan motivasi, dorongan, dukungan, memberikan support kepada setiap rekan kerja kita. Karena dengan kita memberikan support, rekan kerja kita ini akan merasakan bahwa dalam bisnis ini mereka nggak sendirian. Tapi ada upline-upline-nya atau mentor-mentornya yang siap support, siap membackup mereka. Dan kita bisa terus memberikan motivasi kepada rekan-rekan kita. Nah, jadi ibaratnya ya kalau seorang pemimpin, pemimpin itu bukan bukan ibarat suatu power bank. Power bank itu kan nge-charge ya tugasnya ya, nge-charge. Karena banyak orang itu beranggapan bahwa kita itu mungkin sebagai mirip-mirip sebagai power bank. Kita nge-charge rekan kerja kita tingkatkan motivasinya, kita, berusaha untuk, apa namanya, menyemangati rekan kerja kita, tapi ada satu sisi power bank itu kan bisa drop juga ya. Nah, ada satu sisi kita juga drop, kita mengalami down, gitu ya. Nah, tapi harusnya sebagai seorang pemimpin, kita tuh menjadi seorang charger. Nah, ini sedikit sedikit analogi aja ya. Menjadi seorang charger. Charger itu gimana? Charger itu dalam artian kita menyemangati orang lain, kita nge-charge ke rekan kerja kita, tapi kita sendiri juga nggak down. Karena kita nggak bisa kehabisan sumber daya, karena kita ambilnya kan langsung dari sumber daya pusat gitu ibaratnya ya, listrik pusat, sehingga kita nggak bisa lagi ngalami yang namanya down. Nah, ini harusnya menjadi seorang pemimpin, itu kita harusnya menjadi seorang charger ini, yang mana walaupun ada problem yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, tapi kita nggak ada kata down. Nah, kita harus berusaha untuk bisa memotivasi diri kita. Oke, nah sekarang bagaimana seorang pemimpin bisa menjaga mood-nya, menjaga motivasi dirinya supaya tetap tetap semangat gitu ya. Nah, yang pertama, itu kita bisa lakukan dengan memperbanyak mendengarkan CD motivasi atau cerita-cerita sukses. Nah, seperti kayak contoh nih kalau di YouTube atau Warrior HDI ya, kita bisa lihat beberapa talk show. Nah, kemarin kan juga ada beberapa dari rekan-rekan yang sudah mengisi talk show ya, seperti ada Kak Gita, ada Kak Ninis, mungkin kelihatannya orang belum belum masuk. Dan mereka-mereka ini juga men-sharing-kan kan cerita sukses mereka seperti apa, dan banyak lagi. Kak Gadis gitu ya, kemarin juga ada, Kak Winda juga sharing, Kak Salmadena. Jadi kita bisa, mendapatkan dari cerita sukses mereka itu gimana sih perjuangan mereka. Nah, itu yang akan memotivasi kita. Beberapa CD motivasi lain gitu ya, di BEC juga banyak CD motivasi yang kita bisa dengarkan. Nah, rekan-rekan itu bisa pakai untuk mem-boosting semangat kita. Nah, saran Yosua kalau kita mau bisa mendengarkan CD-CD itu tadi, jangan lupa juga untuk segera berlangganan VIP BEC. Gitu ya. Jadi jangan lupa untuk segera langganan VIP BEC ini karena itu bagus banget, bukan hanya sekedar kita dengerin CD, tapi ada banyak materi yang bisa kita dengarkan juga loh. Dari mungkin, bedah buku, itu kita bisa simak juga, dari per part-nya buku-buku yang bisa kita pelajari. Nah, terus juga ada beberapa testimoni, jadi banyak, fitur-fiturnya itu yang bisa kita pakai untuk, eee, meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan dari jaringan kita. Salah satunya juga dari CD-CD-nya tadi. Jadi setiap bulan kita dapat 10 CD gratis, kita bisa pilih, gitu ya, 10 CD gratis kita tinggal pilih nantinya. Oke. Nah, jadi itu dengan kita memperbanyak mendengarkan CD-CD motivasi itu tadi, maka kita itu jadi semakin, kita sendiri juga termotivasi dan nantinya juga semakin kita termotivasi, otomatis kan kita juga punya pengetahuan lebih banyak ya. Oh, ternyata orang si A ini suksesnya seperti ini, si B suksesnya seperti ini, si C suksesnya seperti ini, dengan background yang bermacam-macam. Nah, misalkan nih kita punya rekan kerja yang down, mereka mengalami kendala. Nah, kita bisa sharing-kan sesuai dengan background yang kita dengarkan. Misalkan ibu rumah tangga, ya kita bisa share-kan rekan kerja yang berhasil dari background ibu rumah tangga. Perjuangannya mereka gimana, kita bisa share-kan. Nah, jadi kita bisa sesuaikan nanti. Dan itu yang
kita bisa pakai untuk memotivasi rekan-rekan yang ada di dalam tim kita. Oke, nah selain dari mendengarkan CD, jangan lupa juga perbanyak mengikuti pertemuan. Nah, terutama sesi-sesi nasional. Nah, itu kayak seperti Enterpriser Camp, Leader Camp, Diamond Camp, Crown Camp, BEST. Itu kan sesi-sesi yang bisa dibilang dibawakan langsung oleh tim leader kita ya. Dan sesinya juga bagus banget. Rekan-rekan di sini sudah banyak yang ikut juga. Jadi kita bisa lihat bahwa ini sesi-sesi yang sebenarnya sudah dirancang materinya untuk pertama pasti juga mengembangkan motivasi kita. Di situ kan banyak kalau kita ikut sesinya, pasti kita sudah banyak mendengarkan juga bagaimana Pak Julianto bukan hanya sharing masalah teknis, tapi juga sharing juga masalah tentang open mind itu gimana, motivasi, ya business coaching gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari sesi-sesi ini. Nah, jadi kita bisa ikuti sesi-sesi yang seperti ini ya, terutama juga rekan-rekan yang sudah leader, jadi wajib untuk mulai ikuti leader camp, apalagi yang sudah diamond ke atas ya, apalagi eksekutif diamond gitu ya, star diamond. Nah, itu kita bisa ikuti yang diamond camp, bahkan crown camp itu bisa kita ikuti. Nah, buat rekan kerja yang baru, kalau kita punya downline yang masih baru-baru, nah kita bisa ikutkan di enterprise camp dan juga di base. Nah, di sini kan banyak rekan-rekan yang juga dapat tiket free base kan. Kemarin Yosua sudah share list-listnya. Jadi rekan-rekan sudah banyak yang dapat tiket free base juga, dan itu juga bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi rekan kerja kita supaya mereka bisa segera bertumbuh. Terus berikutnya apalagi? Kita juga bisa memperbanyak membaca buku-buku yang terkait dengan pengembangan diri. Nah, ini kita bisa pelajari juga, misalkan nih, seperti The Magic of Thinking Big. Nah, ini kan bagus, beberapa yang sudah baca kan tahu ya kalau isinya itu bukan masalah MLM, bukan masalah cara jualan atau gimana. Itu murni benar-benar bagaimana kita bisa mengasah pola pikir kita menjadi lebih positif, lebih bagus gitu ya. Nah, itu kita bisa pelajari Magic of Thinking Big, Magic of Thinking Success, dan banyak sebenarnya buku-buku yang lainnya yang kita bisa pelajari untuk mengasah pola pikir kita. Nah, selain itu juga selain kita dari membaca-baca buku ini, nah ini juga yang menarik ini, kita bisa luangkan waktu untuk menjalankan hobi kita atau refreshing. Nah, nggak ada salahnya loh kalau kita mau refreshing ya. Nah, tapi kita juga harus garis bawahi kalau refreshing ini nggak, ya berarti nggak boleh setiap hari gitu ya. Tiap hari terus refreshing terus menjalankan hobi, nanti malah nggak ada waktu buat kerja. Nah, sesekali boleh kita luangkan waktu untuk mengerjakan hobi kita, untuk menjaga mood mood kita. Jadi kita bisa lakukan namanya refreshing. Apalagi kalau di HDI ini bersyukur banget loh. Beruntung di HDI ini kita kan jadi bos atas bisnis kita sendiri kan. Nggak ada yang jadi bos kita gitu kan. Termasuk upline pun juga bukan bos. Upline itu hanya sekedar memfasilitasi atau membantu membimbing kita supaya kita paham cara mengerjakan bisnisnya dengan benar dan bantu backup juga di jaringan kita. Tapi bukan bukan jadi bosnya. Nah, bosnya siapa? Ya bosnya ya diri kita sendiri. Jadi kita yang bisa atur waktu kita sefleksibel mungkin. Nah, ini jadi enaknya di bisnis ini seperti itu ya. Kita adalah bosnya dari bisnis kita sendiri. Jadi kita yang memanage waktunya dengan fleksibel. Kita yang memanage waktu dari bisnis kita ini. Jadi kapanpun kita misalkan nih mau refreshing, nah boleh banget kita bisa atur-atur waktu sendiri untuk kegiatan refreshing ini tadi. Nah, tapi tetap sekali lagi jangan menghabiskan terlalu banyak waktu. Nanti malah nggak kerja-kerja. Nanti justru malah terlalu over over refreshing-nya, malah jaringannya ditinggal semua gitu ya. Jadi nggak bertumbuh malahan. Jadi malah down semua nanti ditinggal apply-nya refreshing. Oke. Nah, dan kita tahu bahwa kuncinya dalam bisnis jaringan itu adalah semakin banyak rekan aktif kita, pasti semakin besar juga omset dan juga pendapatan. Nah, jadi kalau kita mau punya rekan aktif semakin banyak, jangan cuma sekedar melakukan perekrutan, tapi yang paling penting adalah kita kembangkan leadernya dulu. Karena kalau kita bekerja sendiri, itu ya ibaratnya kita jadi single fighter kan, tanpa mengembangkan tim gitu ya. Berarti proses kita cari rekan aktif gimana? Prosesnya itu jadi kita harus buka lagi cari rekan aktif. Oh, nggak bisa aktif, buka lagi. Oh, ternyata ini masih belum aktif, buka lagi. Belum lagi, buka lagi, akhirnya ketemu. Terus buka lagi di sini, buka lagi di sini, nggak ketemu lagi, nggak ketemu lagi. Tanpa kita mendewasakan orang aktif kita, me memfasilitasi mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau kita hanya sekedar melakukan perekrutan, yang terjadi apa? Ya kita jadi kerja keras. Nah, kita harus cari-cari sendiri, kita harus terus open-open lagi gitu ya.
Nah, sehingga hasilnya pun jadi nggak efektif, nggak jadi optimal hasilnya. Nah, tapi kalau kita mau bekerja secara efektif, ya pasti kita harus mulai kembangkan leader-leadernya. Pemimpin di sini kita kembangkan, supaya apa? Mereka bisa merekrut orang aktif. Nanti akan menduplikasi, dari sini mereka akan kembangkan leader-leader di sini. Maka leadernya juga akan punya orang aktif. Nah, jadi kerja kerja dalam tim kita itu jadi semakin cepat, semakin efektif dengan kita mengembangkan lokomotif-lokomotif dalam gerbong kereta kita gitu ya. Nah, ini menjadi seorang pemimpin, di sini juga jadi seorang pemimpin. Nah, jadi proses pertumbuhannya itu jadi semakin cepat. Oke, nah tapi, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa mengembangkan rekan aktif dalam jaringan kita, bahkan mengembangkan mereka ini menjadi seorang pemimpin, pemimpin di dalam tim kita. Nah, hari ini Joshua akan bahas 4 poin dulu, 4 poin awal. Sebenarnya totalnya itu ada sekitaran 7 7, 8 poin yang kita akan bahas, tapi, nanti akan terlalu lama dan sambil rekan-rekan di sini kan juga pasti juga ada beberapa meeting yang harus di-handle lain atau juga ada beberapa kerjaan. Jadi, kita pakai sesi hari ini jadi part satunya dulu ya. Kita bahas 4 poin, nanti next-nya kita akan masuk ke part 2 di pertengahan bulan Mei. Nanti Yosua akan informasikan lebih lanjut. Oke, yang pertama, ini boleh dicatat kalau bisa, kalau memungkinkan untuk dicatat, bisa dicatat ya. Perbanyak human relation. Nah, kita kita tahu kan bisnis kita adalah bisnis networking, di mana kita berhubungan dengan manusia. Jadi salah satu kunci yang penting adalah bagaimana kita bisa memperbanyak relasi manusianya, human relation-nya. Oke. Nah, ini kita perlu perhatikan juga bahwa seiring berkembangnya teknologi, komunikasi langsung ini jadi semakin berkurang. Jadi kurang ada kedekatan karena komunikasinya itu hanya via digital. Nah, apalagi juga banyak yang hanya ini ya, yang komunikasinya tuh hanya via chat di WA. Jadi jarang mereka face to face, ketemuan mungkin via Zoom atau via, WA call, dia itu jarang banget. Sehingga yang terjadi apa? Kedekatan itu jadi kurang, karena komunikasinya hanya terjadi via digital. Dan banyak orang yang terlalu nyaman gitu ya, dengan dunia teknologi, sehingga mengurangi adanya komunikasi langsung. Nah, memangnya, komunikasi langsung secara teknologi ini apakah salah? Ya sebenarnya nggak salah, nggak ada yang salah dalam komunikasi digital. Itu memang sudah dibuat dan memang kita harus memanfaatkannya, kalau nggak dimanfaatkan ya kita yang rugi. Ya, karena, komunikasi dari digital ini yang pertama juga pastikan dengan adanya teknologi, ini hal yang sangat penting karena kita bisa mempercepat ekspansi dari bisnis kita. Jadi waktu kita mau expand bisnis kita itu jadi lebih cepat karena adanya teknologi gitu ya. Kita sudah nggak perlu misalkan nih, kita mau buka jaringan ke Sumatera gitu ya, dari Jawa mungkin, mau buka ke Sumatera atau bahkan ke Sulawesi. Kita sudah nggak perlu lagi harus ke sana, harus cari-cari orang ke sana, harus melakukan perekrutan ke sana. Itu sudah nggak perlu karena kita sudah ada teknologi hari ini. Misalkan yang sering kita pakai ya, kita bisa pakai Zoom meeting. Nah, itu kita bisa pakai untuk apa? Melakukan perekrutan. Nah, jadi lebih efektif. Nah, jadi, sebenarnya bukan salah, kita tetap harus menguasai. Teknologi digital ini harus tetap kita kuasai. Karena kalau kita nggak kuasai, justru kita yang akan ketinggalan nantinya. Justru malah jaringan kita perkembangannya jadi lama kalau kita nggak segera menguasai. Nah, tapi jangan lupa juga untuk kita tetap menjalin komunikasi. Human relasi ini tadi harus tetap terjalin ya. Salah satunya kalau via digital, ya kita bisa manfaatkan telepon atau via Zoom. Nah, Zoom kan kita bisa tatap muka ya, itu jauh lebih enak hari ini. Jadi nggak hanya, mengandalkan chatting semata. Nah, dan, pengaruhnya itu juga lebih besar ketika kita terjalin komunikasi langsung. Nah, kenapa? Karena, misalkan nih, ini, Yosua berbicara tentang komunikasi ya kalau kita ketemuan langsung ya, kalau kita bisa ketemuan langsung dengan orang, jika memungkinkan ya, misalkan dalam satu kota nih. Nah, dalam satu kota, ya nggak apa-apa, misalkan memang, misalkan nanti after Covid, setelah Covid ini sudah mulai mereda, nah, usahakan untuk kita bisa bertemu langsung dengan rekan kerja kita. Karena kalau kalau kita ini bisa kontak langsung dengan rekan kerja kita, itu rekan kerja kita tuh bisa merasa lebih dihargai. Karena kita mau mau kasih effort lebih kan, kita mau kasih usaha lebih. Kita berikan ke rekan kita itu waktu kita, tenaga kita, mungkin juga uang kita ya, buat bensinnya mungkin seperti itu, atau buat, ketemuan di kafe, itu kan pasti juga butuh keluar uang gitu ya. Nah, kalau kita bisa memberikan effort lebih, pasti rekan kerja kita pun juga lebih merasa dihargai. Karena mereka merasa, "Oh ternyata upline-ku pun
dengan adanya online, dunia digital, dia nggak cuma melulu digital aja, tetap dia mau untuk ketemuan sama aku. Sehingga mereka bisa merasa lebih dihargai juga. Belum lagi kalau kita ketemuan langsung, tatap muka, kita kan bisa kelihatan ekspresi kita ya, ketika kita mungkin sharing sesuatu hal, bisa kelihatan, dan kalau kita mau sharing juga lebih enak. Ya beda kalau misalkan kita via Zoom seperti ini. Kalau Zoom seperti ini kan kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol misalkan nih ada rekan kerja kita tiba-tiba keluar gitu ya, atau jaringannya lagi nggak beres gitu. Nah ini kan akan terganggu. Tapi kalau kita komunikasi langsung, terjalin hubungan langsung, ini jauh lebih enak. Karena nggak ada yang ganggu lagi. Gitu kan. Kita bisa komunikasi secara langsung tanpa ada boundary, tanpa ada batasan. Itu. Nah, tapi kalau untuk yang hari-hari ini mungkin masih belum bisa ketemuan langsung ya boleh 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 aja kita bisa menggunakan WA call atau bahkan Zoom meeting. Zoom meeting lebih efektif kalau menurut Yosua. Karena kita masih bisa bertatap muka, masih bisa kelihatan ekspresi lawan bicara kita tuh kayak gimana sih. Itu kan itu bisa kelihatan ketika kita sharing-sharing, bagaimana mereka menanggapi, antusias kita kan juga kelihatan ya, ekspresi kita juga kelihatan sehingga apa yang kita sharingkan tuh bisa lebih ngena ke mereka. Gitu, mereka bisa lebih, memahami apa yang kita sharing-kan juga, gitu ya. Jadi, salah satu dari human relation ini juga bagaimana kita bisa melakukan komunikasi secara langsung. Oke. Nah, network marketing ini juga merupakan human business. Jadi, bukan hanya masalah produk-produk aja. Nah, jadi ini harus harus dibenarkan ya, mungkin beberapa rekan kerja kita masih punya pola pikir kalau di network marketing itu pokoknya bagaimana aku jual produk sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga salah ya, karena kalau network marketing itu kita berbicara tentang human business. Jadi bagaimana caranya kita memberdayakan manusianya atau rekan kerja kita dalam tim kita dan berusaha untuk memampukan mereka, supaya mereka yang ada dalam tim kita itu tahu cara yang benar dalam menjalankan bisnisnya itu gimana. Jadi nggak cuma sekedar fokus pada produk, jualan-jualan aja, karena kalau cuma sekedar jualan, ya ujung-ujungnya kan mereka jadi seorang pedagang gitu ya, jadi seorang salesman. Nah ya ini sayang banget kita nawarin suatu bisnis, tapi ujung-ujungnya cuma jadi seorang salesman. Nah jadi penting untuk kita juga tahu gimana cara kita memberdayakan orangnya, memberdayakan rekan kerja dalam tim kita ini loh, supaya mereka bisa bertumbuh, supaya mereka juga bisa menjadi seorang leader. Dan ketika kita, menjalin komunikasi juga jangan lupa nih kita bisa terapkan ini ya, praktekkan juga 3P. Nah ini juga kita boleh terapkan juga 3P ini. Jadi 3P ini kita bisa perbanyak ucapkan kata-kata yang mengandung satu pujian. Nah kita bisa lontarkan pujian, karena pada dasarnya orang itu kan suka banget dipuji. Nggak ada orang yang nggak suka dipuji. Pasti setiap orang itu, ketika dipuji, dia ini pasti akan seneng banget. Apalagi kalau apply-nya sendiri yang ngasih pujian gitu ya, pasti kan ada suatu hal yang, eee, menggerakkan hatinya dia ya, menggerakkan hati rekan kerjanya kita. Karena orang yang upline yang hebat ini yang memberikan pujian kepada dia sendiri, gitu. Jadi kita bisa cari-cari alasan, apapun lah untuk melontarkan pujian. Tapi juga ingat ya, pujian yang dilontarkan ini juga harus pujian yang tulus. Jadi bukan pujian yang, kita buat-buat sendiri. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan, kondisi yang ada. Misalkan orang ini, eee, memang orangnya tipe-tipe orang yang suka bersih-bersih. Nah, mungkin kita juga boleh kasih pujian, "Wih, ibu hebat ya, ibu memang, benar-benar rajin banget. Ini ya saya percaya nih, Yosua percaya kalau misalkan nih ibu, eee, rajin banget gini ya, pasti nanti di HDI jadi gampang banget. Karena pada dasarnya ibu sudah rajin banget loh orangnya." Atau kita bisa puji juga misalkan dari penampilannya. Nah, ini juga boleh ya waktu Zoom meeting nih, lagi Zoom. Ternyata orangnya itu pakaiannya rapi. Nah, kita bisa puji dulu dari penampilannya. "Wih, Kak, Kakak hebat banget nih, penampilannya profesional, udah mirip kayak pebisnis pebisnis besar," gitu ya. Nah, kita bisa kasih, lontarkan kata-kata pujian juga, gitu. Tapi harus tulus ya, harus yang sesuai dengan, kondisi yang ada, gitu. Nah, berikutnya selain dari pujian juga berikan penghargaan. Nah, kita bisa menghargai mereka. Jadi kalau rekan kerja kita nih misalkan, mereka ini sudah ada pencapaian kecil yang mereka lakukan. Misalkan mereka closing produk, walaupun misalkan produknya cuma satu prolis. Ya, nah, nggak apa-apa, kita tetap kasih penghargaan, kita hargai mereka. "Wah, kamu hebat ya, barusan, mulai bisnis ini tapi bisa closing produk.
Atau mungkin kalau misalkan rekan-rekan punya grup-grup ya, grup-grup kecil gitu, bisa dikasih, congratulation gitu ya untuk closing-nya. Walaupun closing-nya masih kecil-kecilan nggak apa-apa, kita bisa, berikan public credit ke mereka, pujian di umum ya, secara umum, supaya mereka ini bisa merasa dihargai. Nah, karena kalau mereka merasakan mereka dihargai, otomatis pasti orang yang dihargai ini akan mau untuk melakukan lebih. Nah, jadi kalau orang udah merasa dihargai, misalkan, closing satu prolis aja aku dihargai. Gimana kalau aku closing satu paket, ini pasti aku jauh lebih dihargai lagi, jauh lebih besar lagi pencapaianku. Sehingga mereka akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Oke, nah jadi kita bisa berikan penghargaan walaupun pencapaiannya masih kecil. Berikutnya yang ketiga adalah perhatian. Nah, jangan lupa juga kita bisa kasih perhatian ke rekan kerja kita. Jadi kalau misalkan nih mereka lagi ngalami masalah, nah contoh, misalkan nih, kita punya rekan kerja kita ini lagi berhalangan, nggak bisa ikut meeting. Nah, jangan dimarahi gitu ya, kita terus marahi, "Wah, kamu nih gimana sih, sudah dijadwalin meeting, malah nggak bisa, malah banyak alasan." Jangan ya. Tapi ibaratnya kita memberikan perhatian ke mereka, masalahnya apa, kita tanyakan, "Loh kendalanya gimana, kok bisa seperti itu?" Jadi kita benar-benar secara tulus memberikan perhatian ke rekan kerja kita. Ya tadi ya, balik-balik lagi ya, kita berusaha untuk belajar memahami rekan kerja kita. Kita tanyakan kabarnya, nah atau bisa juga misalkan mereka lagi sakit gitu ya. Nah, kita juga bisa berikan perhatian lebih, misalkan nih kita kirimkan buah-buahan, misalkan seperti itu ya. Jadi kan mereka merasa diperhatikan, atau kita berikan waktu, waktu kita, misalkan kita mengunjungi mereka, kalau misalkan memang bisa dikunjungi, ada rekan kerja lagi sakit nih, tapi di satu daerah. Nah, kita bisa luangkan waktu untuk mengunjungi mereka. Nah, itu bisa jadi perhatian lebih. Pasti kok kalau kita melakukan hal itu ke rekan kerja kita, dan rekan kerja kita merasa benar-benar diperhatikan, mereka pasti akan aktif. Untuk mereka nggak aktif itu mereka pasti sungkan nanti. Karena kita sudah berikan perhatian lebih ke mereka. Nah, jadi kalau kita mempraktikkan 3P ini, kita pasti juga akan disukai oleh rekan kerja kita. Oke. Nah, ini satu quotes juga bagus. A good leader is a great listener. Jadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat itu pasti adalah seorang pendengar yang hebat. Jadi memimpin itu bukan hanya perkara kita bisa ngomong ya. Memang salah satu skillnya dari pemimpin harus bisa komunikasi. Harus bisa komunikasi, harus bisa persuasif, meyakinkan ke timnya mereka. Tapi bukan hanya itu. Pemimpin juga harus menjadi seorang pendengar yang baik. Karena kalau kita nggak pernah mendengar, misalkan nih kita nggak tahu kebutuhan rekan kerja apa, rekan kerja kita ini apa, kita nggak pernah mendengar keperluan mereka. Terus kita mau memotivasi mereka, pasti ujung-ujungnya kita hanya ngomong sendiri gitu ya, tanpa apa yang kita sampaikan itu nggak bisa masuk ke telinga mereka, bahkan nggak bisa masuk ke hati mereka, karena nggak sesuai dengan masalah yang sedang mereka alami sekarang, nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan, kita bisa menyampaikannya tepat sasaran, maka kita harus awali dengan menjadi seorang pendengar yang baik dulu, pendengar yang hebat bahkan. Jadi a good leader is a great listener. Oke. Nah, berikutnya, poin yang kedua, bangun trust, bangun rasa percaya dari rekan kerja kita. Nah, karena, ketika rekan kerja kita mulai punya trust ke kita, rasa percaya ke kita, maka, rekan kerja kita ini akan mau melakukan semua yang kita ajarkan ataupun yang kita perintahkan. Pasti mereka akan lakukan, karena mereka punya rasa percaya. Karena rekan kerja kita itu bisa punya satu rasa di mana mereka ini bisa berpikir seperti ini, "Oh, kalau misalkan nih, contoh, eee, Kak Febri, misalkan Kak Febri ini punya rekan kerja misalkan ya, terus, rekan kerjanya ini percaya, maka kalau Kak Febri ngomong apapun, pasti rekan kerjanya akan mikir gini, "Pasti Kak Febri ini apapun yang diperintahkan itu untuk kebaikanku, pasti untuk hal yang positif buat aku." Sehingga mereka akan cenderung mau melakukan, walaupun mereka mungkin belum tahu, tapi karena mereka punya rasa percaya, mereka pasti akan melakukan. Jadi rasa percaya dalam diri rekan kerja kita itu berpengaruh besar banget, dari bagaimana mereka mau aktif atau enggak. Itu juga dipengaruhi dari rasa percayanya mereka ke kita. Nah, karena kalau misalkan seperti ini, contoh nih misalkan, kita ini punya teman baru, kita punya teman baru yang baru-baru ini kita kenal, yang baru kita kenal gitu ya, yang barusan aja kita kenalan. Terus teman kita yang baru ini tiba-tiba langsung main perintah, langsung ngasih perintah.
tolong dong aku beliin jajan di kantin, tolong dong aku pinjam bolpenmu dong, tolong dong bantu aku ini, kerjain PR-ku, misalkan kayak gitu ya, contoh ekstrimnya. Nah, mungkin awalnya waktu kita diminta tolong itu kita mungkin mau gitu ya, karena mungkin kita masih sungkan. Nah, tapi kalau lama-kelamaan dia terus terus main perintah terus, pasti yang terjadi apa? Lama-lama kan akan kita hindari kan. Lama-lama kita akan, wah, menjauh aja dari orang ini. Orang ini ngerugiin banget, selalu suka-suka ngeperintah-ngeperintah. Pokoknya apa-apa minta tolong, tapi nggak pernah membangun hubungan sama kita. Nggak pernah punya kedekatan, tiba-tiba langsung main perintah. Pasti kan kita jadi nggak suka gitu ya. Pasti kita jadi males kan. Nah, sebenarnya hal yang sama dengan di bisnis HDI ini. Ketika kita punya rekan kerja, terus kita belum membangun relasi dengan mereka kan, tiba-tiba langsung kasih perintah, ikuti materi dasar. Mungkin awalnya direspon gitu ya, ikut NEO, ikut HTS. Tapi berikutnya, tren-trennya berikutnya, mereka mulai menghindar. Karena kita nggak pernah membangun relasi, misalkan seperti itu. Yusuf pun juga mengalami hal yang sama. Dulu waktu awal-awal ya, nggak tahu cara membangun relasi itu gimana. Pokoknya taunya rekan kerja harus diarahkan ke training. Ya udah main perintah aja gitu ya. Ikut training ini, ikut training itu. Terus ajak ke kantor ikut training. Dulu zaman-zaman offline ya. Akhirnya terjadi apa? Nggak ada yang datang. Karena nggak pernah membangun relasi di awal. Tuh, pokoknya tiap kali chat, pasti chatnya itu suruh ikut sesi gitu ya. Nggak pernah membangun kedekatan. Nggak belajar untuk membangun kedekatan. Seperti itu. Nah, itu ya otomatis pasti yang namanya orang baru ya, orang yang baru gabung, pasti mereka akan cenderung untuk menghindar. Bahkan nggak akan ngerespon kita. Nah, jadi itu hal yang wajar sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita pernah mengalami hal seperti ini, kita nggak direspon, ya itu sebenarnya hal yang wajar. Karena mungkin rekan kerja kita belum punya rasa percaya kepada kita sebagai upline-nya, sebagai mentornya. Oke, jadi kita bisa mulai dengan bangun trust-nya mereka. Lewat apa? Lewat komunikasi tadi ya, lewat kita membangun kedekatan. Nanti pelan-pelan pasti semakin kita dekat, semakin mereka punya rasa percaya sama kita. Nah, kemudian selain dari membangun trust, tingkatkan keyakinannya. Nah, jadi waktu kita bangun relasi, kita bisa selip-selipkan kata-kata untuk meyakinkan mereka, untuk meningkatkan keyakinannya mereka pada bisnis HDI ini. Mungkin kita sharing nih, kita bisa sharing dari hal yang simpel. Kenapa sih kok kita mau jalan di HDI? Nah, itu kan kita bisa sharingkan kan. Mungkin kita ada yang tertarik dengan potensi pendapatannya, mungkin ada yang tertarik karena produknya bagus, mungkin ada yang tertarik karena perusahaannya bagus, karena support sistemnya yang mendukung, atau mungkin karena kita punya sekolah Selamat Pagi Indonesia, sekolah gratis gitu ya, kita ada sosialnya. Nah, kita bisa sharingkan. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan mereka bahwa ini memang bisnis yang bagus. Nah, karena nggak ada satupun orang yang mau melakukan apapun lah, melakukan hal apapun, kalau dalam diri mereka sendiri nggak ada keyakinan. Misalkan, seorang laki-laki nggak akan berani untuk nembak perempuan, menyatakan perasaan gitu ya. Kalau dia nggak yakin pasti diterima. Kalau nggak yakin akan diterima, nggak mungkin akan ditembak. Karena pasti dia tahu aku pasti ditolak nanti. Daripada aku tolak, mending aku nggak perlu action. Nah, jadi nggak akan dia pernah berani melakukan kalau dianya sendiri nggak yakin hasilnya pasti akan diterima. Atau orang yang melamar kerja gitu ya, mau ngelamar kerja, mereka juga nggak akan berani ngelamar di perusahaan tertentu atau di pekerjaan tertentu kalau mereka kalau mereka nggak yakin mereka ini bisa melakukan di bidang tersebut. Nah, kalau misalkan mereka nggak yakin bisa melakukan, mereka pasti nggak mungkin mau ngelamar. Nah, contohnya gitu. Jadi tanpa keyakinan orang tuh nggak mungkin mau untuk melakukan. Nah, jadi poinnya adalah rekan kerja kita ini Hmm. hanya akan aktif ketika mereka yakin bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah hal yang bagus. Ya, mereka punya keyakinan bahwa ini adalah hal yang bagus dan bukan hanya bagus tapi juga hal ini bisa tak lakukan. Aku bisa melakukannya. Nah, karena banyak juga rekan kerja yang akhirnya mereka memilih untuk nggak aktif. Kenapa? Karena dalam diri mereka nggak yakin. Aku nggak yakin bahwa aku bisa. Nah, kalau mereka sendiri nggak yakin bahwa mereka bisa, ya mereka sendiri nggak mungkin mau melangkah. Dan Yosua pun juga di awal, karena background-nya sebagai orang informatika ya, ketika awal menjalankan bisnis HDI ini, nggak berani ngelangkah, nggak berani untuk action. Kenapa? Karena takut nggak bisa, takut gagal. Ini kebanyakan orang, mereka takut gagal. Nah, itulah kenapa kita harus berusaha untuk meyakinkan juga. Meyakinkan yang pertama bahwa ini adalah bisnis yang bagus, dan yang kedua kita meyakinkan mereka bahwa mereka pun juga bisa.
Oke, nah ini kalau untuk, keyakinannya sendiri, yakin pada apa aja sih? Sebenarnya ini sudah ada di training HTS ya. Ini Yosua cuma sekedar bahas singkat aja buat review aja. Ya karena Yosua percaya rekan-rekan di sini sudah banyak yang juga mengikuti training HTS, ya karena ini kan sudah kelasnya sudah leader ya. Jadi kalau leader ya pasti sudah tahu dari 5 training dasar. Nah kalau ada yang belum tahu jadi PR lagi harus segera diikuti 5 training dasarnya. Nah yakinnya pada apa aja? Yang pertama, yakin pada Tuhan. Ya kita harus punya keyakinan kalau, kita ini ketemu di hari ini nggak ada yang kebetulan, nggak mungkin Tuhan itu, ngacak gitu ya. Misalkan nih ada Kak Anissa Sonia, Tuhan ini ngacak, Kak Anissa ini nanti enaknya tak taruh di tempatnya apa ya, oh ini HD ini kayaknya lagi ini deh, eee, lagi mungkin sepi gitu misalkan contoh ya, taruh aja di situ, gitu. Atau misalkan, bola-bali deh ada 3 pilihan pekerjaan terus sama Tuhan di random gitu ya, di random, home pimpa, layum gambreng gitu ya, misalkan. Nah, pasti nggak mungkin, nggak ada yang namanya kebetulan. Pasti ada yang namanya kita di-planning, direncanakan. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Jadi kalau hari ini, ya kita bisa tekankan juga ke diri kita sendiri, termasuk Yosua pun juga melakukan hal yang sama. Yosua sendiri di HD ini bukan suatu kebetulan, tapi pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada suatu rencana Tuhan yang mau, diberikan ke kita, rencana yang bagus gitu ya. Nah, atau bisa jadi kita berdoa, kita dulu sempat berdoa, "Tuhan aku minta ya dapat bisnis yang bagus, aku minta dapat bisnis yang potensinya besar," gitu ya. Terus tiba-tiba kita ditemukan dengan bisnis HDI. Nah, mungkin awalnya kita bingung ya, "Loh kok bisnisnya, bisnis madu gitu ya, kok jualan madu?" Nah, kita sempat mempertanyakan. Tapi kita nggak pernah tahu loh bahwa ternyata dari bisnis yang kelihatannya kecil, ternyata bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Nah, lebih jelasnya nanti kita bisa dengarkan di CD doa yang terjawab. Nah, itu juga bagus banget itu CD-nya. Itu juga CD kalau kita mau kasih ke rekan kerja kita, itu juga bagus. Itu bisa meng-open mind ke rekan kerja kita. Nah, apalagi ya, ketika kita benar-benar berdoa, kita memohon nih ke Tuhan, memohon hal yang baik, kan nggak ada salahnya kan kalau kita memohon ke Tuhan, minta minta Tuhan bantu kita, atau mungkin minta Tuhan perlancar bisnis kita. Nah, selama apa yang kita minta itu hal yang baik, hal yang halal gitu ya, yang nggak menyalahi aturan yang di atas, itu kan ya. Pasti kalau kita minta dan kita mau bekerja keras, masa Tuhan nggak mengabulkan? Bener ya? Pasti kan dikabulkan. Selama apa yang kita minta itu hal yang benar, dan lagi kita juga harus juga bekerja keras, jadi nggak cuma sekedar minta tapi nggak kerja gitu ya. Tapi kita bekerja keras, pasti juga Tuhan pasti akan mengabulkan. Kalau Coach Jul bilang, faith plus action sama dengan miracle. Kalau kita punya iman, kita berdoa, kita punya iman, dan kita juga ada tindakan, ada action-nya, pasti akan terjadi miracle, mukjizat ya. Ya entah mungkin jaringan kita akan berkembang pesat, omset kita naiknya berpuluh-puluh kali lipat. Ya Yosua nggak tahu, tapi Yosua percaya kalau kita berdoa dan kita mau melakukan, hasilnya pun pasti juga sangat besar. Nah, kita juga bisa tanamkan keyakinan ini ke rekan-rekan kita. Berikutnya, kita bisa yakin juga pada apa? Diri sendiri. Nah, ini juga penting, karena kalau kita sendiri nggak yakin, ya kita nggak mungkin pasti jalan bisnisnya. Itu karena kita bisa ceritakan ke rekan kerja kita, bahwa kita ini masing-masing sudah terlahir sebagai seorang pemenang. Itu kan, kita bisa ceritakan nih, misalkan yang umum yang sering diceritakan juga di training HTS ya, cerita tentang kelahiran. Nah, waktu kita lahir, itu kan kita mengalami proses pembuahan. Nah, itu kan, kita bisa bilang bahwa sel sperma yang membuah itu kan nggak cuma satu, ada banyak, jutaan jutaan sel sperma. Tapi kenapa yang menang cuma satu? Dan siapa yang menang? Yang menang ya kita-kita sekarang yang lahir, yang dapat kesempatan untuk lahir kan. Nah, jadi sebenarnya pada mulanya ketika kita dilahirkan, kita ini sudah dilahirkan sebagai seorang pemenang. Nah, jadi dari awal itu sudah jadi seorang pemenang. Nah, jadi intinya setiap kita pasti bisa, asalkan kita juga mau mencoba dan kita mau berusaha. Nggak ada hal yang terlalu sulit. Ya, kalau, Coach Jul sempat bikin satu quotes yang bagus banget dan hari ini juga quotes ini banyak Yosua pakai juga di sehari-hari. Coach Jul menuliskan, "Tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu susah, tidak ada yang terlalu besar, yang ada hanya gimana caranya." Jadi sebenarnya nggak ada hal yang terlalu susah kok, selama kita tuh mau nyoba, kita mau untuk berusaha, pasti nggak ada hal yang nggak mungkin, pasti bisa.
gitu ya. Jadi kita harus percaya juga pada diri kita sendiri bahwa kita ini sudah terlahir dari awal, kita sudah dilahirkan sebagai seorang pemenang. Berikutnya, kita bisa yakin juga pada company-nya, pada perusahaannya. Nah, kita bisa infokan bahwa HDI ini sudah berdiri lebih dari 26 tahun. Sudah melalui 3 masa krisis moneter. Jadi bisa dibilang bahwa perusahaannya ini juga perusahaan yang sangat kuat bahkan. Ketika masa krisis bukannya mereka mengalami penurunan, tapi justru mengalami kenaikan omset. Nah, kita bisa informasikan untuk meyakinkan, bahkan kita juga punya kantor pusat di daerah Menteng, kepemilikan sendiri. Nah, ini kan jadi edifikasi tersendiri ya buat perusahaan kita ya, untuk meyakinkan bahwa memang bisnis kita ini bukan bisnis yang abal-abal, karena memang bahkan sudah punya perusahaan yang kuat hari ini. Selain itu juga dari sisi produknya, kita bisa informasikan, produk kita ini sudah masuk ke dalam 4 kitab suci di 5 agama Indonesia. Direkomendasikan langsung sama yang di atas. Gitu ya, kita bisa informasikan. Terus juga dikonsumsi oleh 3 generasi presiden Amerika. Dikonsumsi oleh 3 atlet nasional, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan satu-satunya produk MLM, produk herbal ya, multi level marketing, kesehatan, yang terdaftar dalam buku MIMS. Nah, ini kan bisa menjadi keunggulan sendiri nanti untuk rekan kerja kita. Tuh, kemudian selain dari produknya, juga dari bisnis plan-nya. Nah, bisnis plan HD ini juga bagus banget. Kenapa? Karena kalau bisnis plan-nya nggak bagus, ya mana mungkin terlahir manusia 10M per bulan ya. Ya nggak mungkin pasti. Karena sekarang kalau kita lihat, ada nggak sih multi level lain yang bisa menunjukkan bahwa leader mereka itu mempunyai pendapatan sebesar itu? Nggak ada. Ya di HD ini yang bisa menunjukkan bahwa Pak Julianto yang hari ini jadi leader kita, Ko Julianto, pendapatannya bahkan mencapai 10 miliar per bulannya. Jadi nggak main-main ya. Nah, dan juga banyak yang lainnya yang dapat income puluhan juta, bahkan ratusan juta dalam waktu yang cepat. Kita sudah lihat sendiri ya beberapa orang-orangnya kita sudah tahu. Nah, itu nggak mungkin terjadi kalau bisnis plan HDI ini jelek. Itu pasti nggak mungkin terjadi. Nah, itu kita bisa, informasikan untuk meyakinkan dari rekan kerja kita. Terus yang keenam juga dari garis sponsorisasi, upline. Nah, kita juga bisa boosting keyakinan mereka. Jadi, kenapa kita harus yakin pada upline? Karena sebenarnya rekan-rekan, upline itu adalah orang pertama yang menghendaki kita berhasil. Loh kok bisa? Karena kalau kita gagal, maka upline pun kan juga gagal. Nah, kalau kita mengalami gagal, upline pun juga gagal karena kita tahu di bisnis plan HDI ini, kalau kita mau berhasil, berarti kita juga harus membantu rekan kerja kita buat berhasil. Nah, berarti upline kita ini pasti akan jadi orang pertama yang akan menghendaki kita berhasil. Karena ketika kita berhasil, upline pun juga akan berhasil. Gitu ya. Oke. Nah, karena di AD ini sukses kita sukses yang bareng-bareng, bukan sukses sendiri-sendiri. Nah, terus setelah itu juga yang ketujuh dari support sistemnya, billionaires. Nah, kita tahu bahwa billionaires sudah lama banget, 26 tahun billionaires ini berdiri dan juga sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar seperti BCA, Mandiri, Dua Kelinci, Sinarmas, Sampurna. Ini perusahaan-perusahaan besar yang juga menggunakan jasa billionaires untuk mentraining karyawan mereka dan mereka harus bayar mahal untuk mereka bisa menggunakan jasa dari billionaires. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat di sini bahwa lewat support sistemnya ini kita mendapatkan pelatihan yang tingkat nasional, ya, bahkan digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Dan banyak juga orang-orang yang hari ini enterpriser HDI yang dapat pendapatan fantastis juga dari mana? Dari support sistemnya. Mereka banyak yang mengakui kalau tanpa ada billionaires ini, mereka pasti akan kesusahan. Belum lagi billionaires yang sistemnya sudah jalan digital. Loh, jarang banget kita bisa menemukan perusahaan MLM, bahkan perusahaan konvensional pun sistem pelatihannya yang digital itu jarang. Itu kan yang benar-benar siap ready buat jalan digital itu jarang banget. Dan lebih lagi Billionaires bukan hanya digital tapi juga sistem digitalnya ini sangat lengkap. YouTube kita ada, Telegram gitu kan. Kita sudah punya, Zoom meeting juga sudah dipersiapkan dengan bagus. Kalau kita lihat Zoom meetingnya juga di Enterpriser Camp misalkan, itu kan bukan hanya Zoom meeting yang seperti biasa ya, yang cuma sekedar face to face gitu ya, tapi benar-benar disiapkan stage-nya, panggungnya, keren banget editingnya. Jadi benar-benar dipersiapkan untuk apa? Untuk membuat pesertanya itu jadi nyaman dan menarik untuk melihatnya. Jadi nggak bosen. Ya kayak buktinya kayak kemarin ya, kita lihat training base yang Januari.
Batch yang Januari itu benar-benar secara teknologi mereka keren banget. Jadi orang itu nonton 3 jam pun nggak kerasa, tiba-tiba udah selesai aja. Padahal sesinya lama ya itu ya. Tapi nggak kerasa, karena asik. Karena, materinya juga dibawakan secara menarik. Oke, nah jadi ini bisa dipakai untuk, menambahkan keyakinan dari rekan kerja kita. Nah, dan faktanya ternyata 80% faktor yang membuat rekan kerja kita mau aktif itu sebenarnya adalah 2 faktor non teknis. Yang pertama ya keyakinan tadi yang menjadi yang utama, kemudian yang kedua adalah target atau impian. Nah, ini 2 faktor yang sebenarnya non teknis, bukan faktor-faktor teknis, bukan masalah follow up, bukan masalah prospecting gitu ya, tapi adalah 2 faktor yang dalam diri kita sendiri. Dan ternyata 80% orang aktif itu mereka aktif karena 2 faktor ini, keyakinan sama target dan impian. Ya, nah dan 2 poin ini juga dibahas di awal training HTS, How to Start ya. Sebelum mereka menjelaskan hal-hal teknis, daftar nama gitu ya, sebelum mereka mulai masuk ke hal-hal teknis, itu pasti akan dijelaskan dulu hal non teknisnya, yaitu keyakinan dan target atau impian. Jadi kita tahu bahwa, salah satunya juga keyakinan ini ya, keyakinan ini juga penting banget. Kalau kita bisa meningkatkan keyakinan dari rekan kerja kita, Yosua berani jamin, pasti probabilitasnya besar banget untuk rekan kerja kita itu mau aktif menjalankan bisnis di HDI. Nah, jadi, ini sedikit saran ya dari Yosua, nanti para leaders ini kan sudah punya jaringan juga. Nah, nanti bisa membuat sesi grup meeting sendiri di jaringan masing-masing, membahas masalah keyakinan ini. Terutama melibatkan orang-orang yang masih baru-baru gitu ya, itu segera kita bisa adakan tuh grup meeting sendiri, membahas masalah keyakinan. Nah, kita bisa bahas 7 hal tadi ya, atau boleh juga, ambil materinya dari training HTS. HTS itu kan ada keyakinan. Nah, itu bisa diambil aja dari poin yang dijelaskan dari keyakinan itu, nanti bisa dibawakan menjadi meeting ya. Nggak perlu terlalu panjang lah. Misalkan 1 jam itu udah cukup banget untuk kita bawakan masalah keyakinan. Atau kalau mau lebih mendetail lagi, bisa yang berlangganan VIP BC, itu bisa pilih CD keyakinan yang teguh. Itu ada, CD keyakinan yang teguh. Itu bisa coba dipelajari juga, nanti bisa tinggal dibawakan ke sesi. Ya, nah, soalnya rekan-rekan BEC itu bagus banget materi-materinya. Jadi kalau kita pengen bawain meeting apa gitu ya, butuh materi, bingung nih mau bahas apa. Materi yang sesuai itu materi yang sesuai apa aja. Nah, itu sebenarnya kita bisa ambil dari BEC. Nah, dan sebenarnya sedikit clue ya, materi yang hari ini Yosua bawakan itu juga ada di BEC. Jadi ini bukan bukan Yosua bikin-bikin materi sendiri ya, tapi ini sudah sesuai dengan sistemnya HDI. Jadi ini mengambil dari salah satu CD di BEC juga yang judulnya How to Develop Leaders Around You, dibawakan sama Dr. Roy. Oke. Nah, jadi kalau mau bikin-bikin meeting, salah satunya keyakinan ini ya, bisa juga ambil dari CD BEC. Makanya itu penting rekan-rekan bisa VIP. Ya, jadi, buat rekan-rekan yang belum VIP, bisa langsung VIP. Nanti rekan-rekan tinggal cari kok di situ, di bagian CD-CD itu banyak list-listnya. Tinggal cari aja kira-kira yang cocok, yang mau tak pelajari yang mana. Tinggal di-add, nanti misalkan nih tiap malam, konsisten, tiap malam dengerin 1 CD. Nah, itu nanti kita bisa dapat inputan baru tiap harinya. Oke, itu murah kok. Kalau yang belum tahu harganya, kalau BEC itu 1 bulannya itu 100.000. Kalau kita mau langganan yang 3 bulan, itu 250, kalau 6 bulan langsung itu 400, kalau 1 tahun 600.000. Nah, kalau rekan-rekan yang income-nya sudah cukup besar gitu ya, saran Yosua langsung setahun aja, karena itu kan nggak seberapa ya dibanding dengan income kita ya. Langsung masuk aja yang setahun 600.000, nanti itu, kita bisa dapat fitur-fitur yang banyak banget dari BEC. Apalagi kalau udah kelas leader. Nah, itu wajib banget harus punya BEC, karena kita kan harus fasilitasi ke rekan kerja kita kan. Kita harus fasilitasi meeting-meeting di rekan kerja kita. Oke. Terus yang keempat, nah ini yang tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan. Gimana caranya aku meyakinkan kalau mereka itu bisa? Gitu kan. Nah, ini jadi, kalau untuk kita bisa meyakinkan bahwa mereka ini rekan kerja kita itu bisa, kita bisa yang pertama, bangkitkan dulu self confidence-nya mereka. Bangkitkan self confidence-nya dalam diri mereka, dalam diri rekan kerja kita. Caranya gimana? Kita bisa pertama, lakukan pendampingan. Nah, jadi, pendampingan, misalkan nih rekan kerja kita ini yang masih baru, dan dia pengen diajari cara
prospek tuh gimana. Nah, terus kita kan harus dampingi ya, namanya rekan kerja baru kita harus dampingi. Ada standarnya juga di HDI, kalau kita mau, punya rekan kerja baru, pendampingannya itu 3 bulan. Pendampingannya 3 bulan waktu yang kita pakai untuk mendampingi rekan kerja baru kita. Selepas itu, bulan yang keempat diharapkan rekan kerja kita ini sudah bisa mandiri. Oke, nah dan kita harus tahu bahwa untuk pendampingan itu, tujuan dari mendampingi itu bukan untuk closing. Nah, kalau tujuannya untuk closing, maka rekan-rekan kerja kita ini nggak akan belajar dari cara pendampingannya. Karena tujuannya untuk closing. Jadi kita ini serasa dipandang sebagai Superman di depan rekan kerja kita gitu ya. Pokoknya kalau sudah diprospek sama Kak Elmira, semua pasti closing, nggak ada satupun yang terlewat. Nah, keren ya kelihatannya ya, tapi bahaya. Nanti rekan kerja kita jadi ngantungin semua. Kita jadi Superman dan Wonder Woman-nya dalam tim kita. Nah, nanti malah nggak ada yang bertumbuh. Nah, jadi pendampingan itu tujuannya adalah untuk mengajarkan ke mereka gimana sih caranya dan menunjukkan kepada mereka itu bahwa sebenarnya bisnis HD itu gampang. Nah, jadi ketika kita bisa closing nih, kita bisa closing. Nah, kita bisa evaluasi dulu. Kita kita tanyakan nih, kamu belajar apa? Terus kita bisa kasih penekanan. Nah, tadi waktu kita presentasi bisa closing ya. Nah, berarti sebenarnya kalau kamu lihat bisnisnya ini mudah banget kan? Karena presentasinya juga kita nggak perlu bikin sendiri loh, sudah ada standarnya. Kamu tinggal niru caraku. Nanti kamu bisa closing juga sama seperti aku. Nah, sehingga mereka punya mindset, oh ternyata gampang ya, aku nggak perlu bingung-bingung untuk presentasinya seperti apa, nggak perlu bingung sharingnya gimana, tinggal ngikuti aja, aku pun juga bisa. Nah, sehingga mereka bisa tumbuh self confidence ya, mulai yakin, oh ternyata mudah, oh ternyata aku bisa, oh ternyata closing itu juga nggak susah, nggak seperti yang tak perkirakan. Oh ternyata sistemnya sudah ada. Oh ternyata presentasinya juga sudah disiapkan. Nah akhirnya tumbuhlah self confidence, tumbuhlah rasa percaya diri dalam diri mereka. Nah terus setelah itu, setelah mereka mulai ini tumbuh rasa percaya diri, lakukan juga delegasikan tugas. Nah mulai kasih tugas ke mereka. Jadi misalkan mereka sudah mulai belajar presentasi, ya suruh mereka presentasi. Nah, tapi jangan dilepas, tapi kita juga harus memastikan mereka melakukan dengan benar. Jadi kita harus tetap terlibat. Kita harus terlibat, misalkan mereka lagi presentasi, kita tetap harus terlibat, kita pastikan bahwa mereka ini ketika membawakan sudah benar. Gitu ya. Jadi kita harus memastikan mereka. Karena kalau nggak gitu, misalkan nih, waktu kita delegasikan terus kita lepas gitu ya. Setelah itu mereka melakukannya caranya mungkin kurang pas. Waktu sharing kurang pas gitu ya. Atau mungkin materi sharingnya itu nggak sesuai. Mereka eh, cari-cari sendiri gitu misalkan ya. Presentasinya sama, tapi materi yang dibahas itu beda. Akhirnya nggak closing. Kalau kita nggak memastikan, yang terjadi apa? Mereka pasti down. Loh, kemarin padahal upline-ku bisa closing loh. Loh, sekarang aku presentasi pakai materi yang sama, kok nggak closing ya? Kenapa ya? Terus karena upline-nya nggak mendampingi, nggak ada yang kasih masukan. Nah, celakanya, downline-nya ini juga nggak tanya gitu ya. Nggak mau tanya, karena mungkin ada rasa gengsi. Sudah diajarin, tapi kok masih tanya gitu ya. Nanti takutnya dikira upline-nya, aku ini nggak pinter, nggak bisa gitu ya. Akhirnya dia jalan lagi sendiri. 2 orang ditolak lagi. 3 orang ditolak lagi. Sampai 10 orang ditolak lagi. Mulai dia down gitu ya. Susah ternyata, ternyata nggak semudah itu. Mungkin upline-ku tuh memang hebat, tapi aku ini, apalah aku ini hanya sebutir debu gitu ya. Bukan bukan orang yang bisa, aku nggak seperti upline-ku lah pokoknya. Mending aku tak mundur aja deh. Akhirnya mereka nggak aktif gitu kan, karena kita, kurang memastikan. Nah, jadi ketika kita mendelegasikan tugas, juga kita nggak boleh tinggal, tapi kita juga harus berusaha untuk memastikan mereka. Atau mungkin downline kita yang sudah punya jaringan aktif, mereka ngadakan grup meeting nih. Nah, upline-nya juga harus bisa terlibat. Ya, kayak hari ini nih, ini waktu Joshua grup meeting nih, ini kok Alex nih ada loh di sini. Jadi kalau mau disapa kok Alex ada di sini. Lagi mendengarkan nih kok Alex, memastikan Yosua ini. Nah, itu upline yang baik tuh seperti itu, upline yang hebat ya. Jadi Yosua salut nih, dapat panutan dari Ko Alex untuk menjadi seorang leader yang hebat itu seperti apa. Nah, jadi ini salah satunya kita bisa memastikan juga bahwa rekan kerja kita juga melakukan dengan benar. Itu supaya mereka ketika mereka mulai salah arah, kita bisa langsung arahkan mereka ke arah yang benar. Jadi nggak sampai mereka ini eh, down ya, nggak sampai down, nggak sampai mundur, nggak sampai mereka akhirnya nggak mau aktif, gitu. Nah, jadi kita bisa bangkitkan self confidence-nya mereka dengan melakukan 2 hal ini. Berikutnya,
Nah, terus misalkan nih sudah ada yang down, ada yang mereka mengalami masalah, kendala dalam jaringan, misalkan presentasi ditolak, terus mereka mulai down nih, mulai akhirnya, merasa kayaknya aku kurang bisa deh. Nah, terus caranya gimana? Cara meyakinkannya? Pertama, ini step-stepnya, tenangkan mereka, tenangkan dulu, jangan langsung dikasih masukan gitu ya, tapi kita tenangkan dulu ke mereka. Nah, terus setelah itu informasikan, kita infokan ke mereka bahwa sebenarnya ketidakbisaan mereka itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi kita tenangkan dulu ya, nggak apa-apa, ditolak itu sebenarnya hal yang wajar kok. Ya kamu bisa lihat ya, namanya bisnis itu pasti sesekali ada yang namanya kita ditolak. Nah, jadi kita tenangin dulu kan ke rekan kerja kita. Kita kayak ibaratnya tuh bikin bahwa apa yang mereka alami itu sebenarnya hal yang biasa. Ya memang biasa sebenarnya. Ditolak itu ya hal yang biasa. Kita pun pasti semua mengalami penolakan. Nggak mungkin kayak sekelas sekelas Kak Julianto pun juga di awal ditolak 20 kali kan, baru bisa closing ke 21-nya. Jadi semua pun juga mengalami hal yang sama, nggak ada orang yang tiba-tiba jadi Superman, langsung bisa melakukan segala sesuatu, langsung closing punya rekan aktif 5 orang terus diamond leader, atau bahkan langsung executive crown, nggak ada. Pasti semua juga lewat penolakan, gitu. Nah, jadi kita tenangkan dulu, informasikan bahwa, apa yang mereka lakukan hari ini, ketidakbisaan mereka juga hal yang wajar. Dan tidak mungkin orang bisa menguasai semua di awal, nggak mungkin, nggak ada yang namanya orang Superman itu. Pasti akan ada yang namanya kegagalan, wajar, gagal itu wajar. Kalau Coach Yulianto bilang, kegagalan, keberhasilan, dan perjuangan itu ya, itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau kita mau sukses, ya kita harus mau gagal dulu, gitu. Nah, kita bisa informasikan, hal-hal ini untuk kasih, calming ya, untuk menenangkan dorongan kita ini, supaya mereka tidak menuduh-nuduh dirinya nggak bisa terus. Nah, terus setelah itu, perkuat lagi dengan cara apa? Sharing-kan pengalaman pribadi kita. Nah, karena kalau kita cuma ngomong biasanya mereka kurang ngena gitu ya. Biasanya ada yang mungkin berpikir gini, "Ya, kamu kan berhasil, kamu bisa sekarang ngomongin aku, tapi kan beda beda level kita, kamu berhasil, aku masih gagal." Nah, jadi seakan kita sudah di langit, mereka masih jauh di bumi gitu ya. Nah, kita sharing-kan juga bahwa kita pun juga pernah gagal. Kita bisa sharing dari pengalaman pribadi kita, loh, aku pun juga sama, aku juga pernah loh ngalami gagal. Kita bisa ceritakan dulu ketika prospek pertama kali, waktu sharing-sharing, ya aku pun mengalami kegagalan. Ya, dan ya semualah, mungkin kita bisa sharingkan juga pengalamannya Pak Julianto atau leader-leader yang lain. Kita bisa ceritakan bagaimana mereka ini juga pernah gagal dulunya di awal, sehingga mereka ini bisa akhirnya menemukan kesamaan gitu loh. Mereka jadi berpikir, "Oh ternyata semua orang itu yang berhasil hari ini juga pernah gagal, nggak cuma aku aja ternyata, banyak yang mengalami juga." Sehingga mereka semakin dikuatkan. Nah, setelah kita mulai men-sharing-kan, kita mulai membuat satu kesamaan dengan mereka, kita bisa sharing-kan juga, gimana sistemnya HD ini bisa membuat kita ini bisa berhasil, membantu kita dari yang nggak bisa menjadi bisa. Misalkan kita bisa share-kan, "Nah, dulu aku juga nggak paham karena, banyak caraku tuh yang salah ternyata." Nah, terus ini, waktu itu aku dapat yang namanya training bootcamp. Nah, mungkin hari ini namanya Enterpriser Camp gitu ya. Dapat training bootcamp. Nah, aku coba ikuti training itu. Ternyata di training itu dapat masukan yang banyak banget dan aku belajar cara jalan bisnis secara efektif tuh gimana. Nah, dari situlah akhirnya mulai aku coba jalanin. Ternyata waktu aku jalanin, aku bisa closing. Ternyata aku bisa closing, ternyata aku mulai paham bahwa yang tak lakukan sebelumnya itu salah, kurang tepat. Nah, setelah aku ikut sesi ini, aku baru mulai punya gambaran jelas gimana cara menjalankan bisnisnya ini. Atau kita bisa sharing apapun. Intinya kita mulai arahkan mereka supaya apa? Supaya mereka bisa ikut sistem. Gitu ya. Jadi kita arahkan ke mereka, ini loh caranya. Nah, setelah kita tenangkan, kita sharingkan, kita buat kesamaan, kita kasih solusinya. Ini loh caranya, kamu bisa ikuti ini lewat sharing pengalaman kita sendiri. Gitu ya. Nah, jadi, mereka bisa punya gambaran, "Oh, ternyata kalau aku gagal, aku nggak bisa, aku harus ke sini, aku harus melakukan ini. Next-nya apa? Aku tahu next-nya apa." Gitu. Nah, itu jadi, mereka juga bisa, melakukan step-step berikutnya. Terus setelah itu, jangan lupa yang terakhir adalah sadarkan mereka akan potensinya mereka. Nah, jadi ini juga penting, supaya mereka bisa punya confidence yang naik lagi, kita bisa sadarkan mereka. Misalkan, kita cek dari background-nya lah, caranya gimana, kita bisa lakukan eksplorasi eksplorasi dulu pada potensinya. Nah, jadi kalau kita mau yakinkan orang, usahakan kita juga gali-gali dulu, orang ini seperti apa sih? Mungkin kita bisa, gali dari apa, pekerjaannya apa,
atau kepribadiannya seperti apa. Nanti next next, session Yosua akan bahas masalah kepribadian juga. Kepribadiannya gimana, background pendidikannya apa, misalkan dia kuliah di mana, jurusannya apa. Nah, mungkin sekarang kan ada sosial media tuh, Instagram. Kan pasti namanya orang kan pasti banyak yang punya Instagram hari ini. Nah, jadi kita bisa gali-gali dari Instagramnya, misalkan ya, kita gali-gali. Atau kalau misalkan kita follow up ke kedalaman, kita bisa tanyakan ke upline langsungnya, yang mungkin lebih dekat gitu ya. Kita tanyakan, orang ini seperti apa, dulunya kerja di mana, background-nya apa. Nah, kita bisa gali kepribadiannya gimana. Nah, kita tanyakan supaya kita bisa tahu, misalkan orangnya ini ternyata kerjanya dulu sebagai seorang akunting misalkan. Nah, kita bisa bilang, tapi ya kalau menurut aku, kamu, seorang akunting itu pasti detail banget loh, dan aku nih percaya, kamu nih pasti bisa. Karena kamu sudah punya bakat yang bagus banget dari pekerjaanmu dulu sebagai seorang akunting. Sifat detailmu itu kamu bisa pakai loh di bisnis ini. Kamu bisa, menjalankan bisnis ini dengan detail dan rata-rata yang aku lihat ya, orang yang detail itu ketika jalan di HDI, itu pasti mereka bisa sukses. Karena mereka bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dengan terstruktur. Misalkan kayak gitu, ya nanti rekan-rekan bisa, coba-coba gitulah ya. Nanti, eee, bisa gali-gali sendiri, cari tahu potensi mereka apa. Apalagi kalau kita tahu kepribadiannya, jauh lebih gampang. Koleris misalkan, orangnya sikap seorang pemimpin. Aku lihat ya, kamu tuh kepribadiannya koleris. Kamu tahu koleris itu apa? Koleris itu punya sifat alami seorang pemimpin. Aku tuh tahu kamu pasti bisa berhasil nanti. Cuman memang ya kita harus coba untuk ikuti sistemnya dulu. Kalau kamu ikuti sistem ini dengan kepribadianmu sekarang, aku yakin kamu bisa cepat berhasil kok. Contoh seperti itu. Jadi kita bisa lihat hal-hal positif dari apa yang ada dalam dirinya. Dan kita sadarkan mereka bahwa ini loh potensimu. Bahwa kamu dengan potensimu sekarang, kamu bisa berhasil. Nah, jadi, mereka akan jadi yakin. Mereka akan jadi, semakin, yakin, confidence-nya mulai tumbuh. "Oh, ternyata aku bisa. Ternyata aku punya potensi ini." Karena orang itu akan menyadari potensi mereka ketika orang lain yang berbicara. Kan kita kan nggak bisa, kalau mau berkaca pun kan kita harus harus butuh kaca kan. Butuh kaca untuk kita bisa lihat diri kita seperti apa. Jadi kita juga harus butuh orang lain untuk melihat potensi kita itu seperti apa. Tuh, nah dari situlah kita bisa menjadi orang yang, ibaratnya menjadi pantulan kaca buat orang lain, buat rekan kerja kita, untuk menunjukkan ke mereka bahwa ini loh potensimu, ini loh potensi dari dirimu yang bisa membantu kamu bisa berhasil di bisnis ini. Oke. Nah, oke, jadi sekian dari, sharing Yosua ya untuk sesi hari ini. Nah, ini sedikit, tambahan lagi sebelum menutup acara kita hari ini ya. Mungkin beberapa dari kita juga nggak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tadi. Mungkin masih ada yang, "Wah, susah kalau mau bangun komunikasi lebih dekat." Atau mungkin, "Aku berarti harus belajar lebih ya untuk menggali informasinya mereka." Dan banyak mungkin dari 4 poin tadi, kita dapati banyak hal-hal baru yang mungkin kita belum lakukan. Nah, tapi nggak apa, itu hal yang wajar. Mungkin kita awalnya nggak terbiasa, tapi kita tahu kalau kita mau sukses, kita harus mau melakukan hal-hal yang nggak pernah kita lakukan. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin, di awal bulan kemarin sempat ikut meeting-nya dari Ko Nugroho sempat sharing-kan di meeting tersebut, kalau kita mau mendapatkan terobosan baru, breakthrough month, terobosan baru dalam jaringan kita, maka salah satunya kita harus mau melakukan hal-hal baru. Nah, kita harus mau untuk, mencoba melakukan hal-hal baru yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Karena kalau kita terus melakukan hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, kita ulangi lagi, maka hasilnya pasti sama ya. Kita pasti hasilnya sama. Ibaratnya kita nggak mungkin nih kita mau dapat hasilnya, kita mau bikin kopi, tapi pakainya pakai bahan-bahannya teh. Nggak mungkin jadi kan. Nah, jadi sama kalau kita mau bisa sukses dan kita menggunakan cara yang sama, pasti akan susah. Jadi memang kita harus mencoba hal baru. Dan kita tahu seorang entrepreneur, seorang pebisnis, pengusaha, pasti tidak pernah selalu menggunakan cara yang sama. Pasti mereka akan terus berusaha beradaptasi dengan lingkungannya, dengan hal baru di sekitarnya. Mereka akan terus beradaptasi, mereka akan terus melakukan improvisasi, sehingga bisnisnya ini bisa berkembang dengan sangat cepat, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebenarnya sama dengan di HDI, kita pun juga harus tetap melakukan improvisasi kepada jaringan kita. Apa sih yang menjadi kebutuhan jaringan kita? Nah, terus apa sih yang bisa tak lakukan, hal-hal baru yang bisa tak lakukan untuk memfasilitasi jaringan kita, untuk membentuk pemimpin dalam jaringan kita.
Nah, jadi kita harus berusaha untuk mencoba hal baru, untuk kita bisa mendapatkan terobosan baru dalam jaringan kita. Albert Einstein mengatakan, kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, ini sedikit cerita, kita tahu semua Albert Einstein. Albert Einstein itu adalah seorang penemu lampu ya, dan juga bukan itu, dia juga menemukan banyak teori fisika, teori relativitas, teori kuantum, apalah banyak banget. Nah, dan dia bukan orang yang pinter dan selalu mengalami kegagalan. Bahkan dituliskan ribuan kali ya, dia gagal sebelum bisa menemukan bola lampu itu tadi. Nah, tapi hebatnya apa? Albert Einstein ini dalam ribuan kali percobaan tadi, beliau selalu melakukan cara-cara yang baru. Jadi nggak pernah gagal, terus coba lagi dengan hal yang sama. Ya pasti gila gitu ibaratnya ya. Nggak mungkin berhasil dengan hal yang sama. Pasti harus ada cara lagi yang baru, cara lagi yang baru, cara lagi cara yang baru. Terus-terusan sampai ribuan kali. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia menemukan formula yang tepat untuk membuat bola lampu. Nah, tapi perjuangannya nggak akan sia-sia. Jadi kita tahu bahwa ketika Albert Einstein menemukan bola lampu itu, kemudian bola lampu itu sampai hari ini kita pakai. Sampai hari ini. Jadi jasanya pun, jasa percobaannya dia ini, keberhasilannya dia lewat kegagalannya yang berkali-kali itu tadi, menjadi pengaruh yang sangat besar bagi dunia ini hari ini. Nah, jadi kita nggak perlu takut misalkan hari ini kita masih mengalami kegagalan. Kita coba lagi cara baru, coba lagi dengan cara yang baru dan mungkin masih gagal. Tapi yang penting adalah kita terus mencoba karena bisa jadi kita menjadi seperti Albert Einstein yang berikutnya. Satu keberhasilan yang terjadi walaupun kita melalui banyak sekali kegagalan, hanya dengan satu keberhasilan bisa jadi itu bisa mengubah semua rekan kerja kita yang dulunya nggak aktif, tiba-tiba langsung mereka mau aktif, langsung mereka mau serius. Kita nggak pernah tahu seberapa besar dampak dari keberhasilan kita nantinya. Tapi yang paling penting adalah kita tetap berusaha untuk selalu mau mencoba hal-hal baru. Oke, karena Yosua percaya ketika kita mencoba hal baru, pasti akan ada terobosan-terobosan besar yang terjadi dalam jaringan kita. Oke, jangan lupa juga sedikit informasi buat rekan-rekan sebelum kita tutup acara kita hari ini. Jangan lupa nanti malam akan ada acaranya dari Dokter Harina dan, Pak Chandra Gunawan yang akan men-sharing-kan tentang BEM, ya. Nah, itu nanti, rekan-rekan BSM BSM yang ada pembahasan juga seputar kesehatan. Jangan lupa rekan-rekan bisa mengundang prospeknya ya, untuk perekrutan juga menambah jumlah massa dalam jaringan kita. Jangan lupa untuk segera diundang juga, prospeknya atau diingatkan juga rekan-rekan kerjanya. Ini masih ada, sekitaran 2 jam, 3 jam ya, masih ada sekitar 3 jam, kita bisa pakai untuk kontak-kontak, untuk follow up, untuk mengingatkan lagi, dan juga untuk mengingatkan ke prospek kita, yang mungkin kita undang. Terus juga, nah, ini juga ini ya, ada 5 training dasar spesial juga tanggal 8 sampai tanggal 9, nanti jadwal akan sharing-kan. Jadi di tanggal 8 sampai 9 nanti akan ada 5 training dasar spesial yang dibawakan oleh leader besarnya dari jaringannya, Pak Nugroho. Nah, rekan-rekan jangan lupa juga untuk mengundang rekan kerjanya untuk ikut di sana, karena pembahasannya pasti sangat detail, pasti bagus banget pembahasannya. Jadi jangan sampai kita lewatkan, diikuti setiap sesi-sesinya yang ada, supaya pertumbuhan dari rekan kerja kita juga lebih maksimal. Tuh, sama, satu lagi, juga rekan-rekan jangan lupa untuk enterpriser camp-nya ya. Enterpriser camp-nya juga jangan lupa untuk mengundang rekan kerjanya. Oke, kemarin juga Pak Nugroho sempat, share juga, kita bisa pakai paket bundling, mungkin buat orang-orang yang baru bergabung kita bisa kasih 150.000 itu, kalau sekarang, harganya menjadi 185.000 ya, karena sudah lewat early bird. Jadi rekan-rekan bisa segera mengundang sebelum pendaftarannya ditutup, karena Enterpriser Camp ini bisa membantu kita punya perkembangan bisnis yang cepat. Nah, banyak yang sudah ngalami kan di sini, banyak leader-leader yang sudah ikut Enterpriser Camp dan benar-benar merasakan banget dibekali. Jadi jangan jangan cuma berhenti di kita, tapi kita teruskan, kita lanjutkan ke rekan-rekan kerja kita, bahkan sampai ke rekan kerja kita yang baru bergabung, supaya mereka bisa mendapatkan pembekalan. Oke, dan, Yosua juga mau adakan satu hal, ini baru kepikiran juga, buat yang belum keluar berarti juga beruntung.
Nanti bisa diinfokan juga ke rekan leader yang lain, Yosua akan infokan. Jadi rekan-rekan untuk Enterpriser Camp ini, Yosua mau adakan satu challenge khusus untuk para leader. Nah, memang ini waktunya terbatas ya, tapi Yosua percaya pasti masih bisa. Jadi Yosua mau adakan challenge untuk 3 orang yang ngundangnya paling banyak ke Enterpriser Camp, nanti akan Yosua kasih hadiah. Hadiahnya belum kepikiran apa, tapi pasti menarik. Nanti akan Yosua kasih hadiah untuk 3 orang yang bisa mengundang Enterpriser Camp paling banyak. Tapi di list ya, jangan ini, nanti selain info ke Yosua, aku ngundang 50 orang, tapi nggak ada listnya. Nanti akan jadi bingung, nanti jangan-jangan mayoritasnya ini bayangan nanti. Nah, jadi minta tolong juga nanti buat yang ngundang, dibuatkan list, didata siapa-siapa aja yang akan ikut gitu kan. Nanti 3 orang yang mengundang terbanyak, nanti akan ada dapat hadiah. Oke, mau mau semua atau enggak nih? Kalau nggak mau ya berarti di-cancel. Siapa yang mau ikut challenge ini? Coba jempolnya. Ya, thank you Kak Susan. Dok Vira, mantap jempolnya. Oke ya, jadi buat rekan-rekan yang mengundang terbanyak, khusus untuk leader yang di sini, nanti 3 orang terbanyak akan Yosua kasih hadiah langsung. Hadiahnya apa? Nanti Yosua akan umumkan nanti ya. Tetap umumkan waktu kita next session-nya aja. Next session di part yang kedua. Oke, sekian dari Yosua. Go Royal Crown. Ada pertanyaan dulu mungkin?